Nah, ada beberapa metode yang bisa ada di sini. Kita akan menjelaskan dua metode untuk menghitung penyisihan piutang yang bisa ditetapkan oleh perusahaan kepada pelanggan atau yang berhutang kepada perusahaan tersebut. Contoh di sini kasusnya ada, kita bisa menggunakan metode yang pertama, yaitu roll rate method, di mana kita tetap mengakui adanya piutang dengan akumulasi tingkat dari bunga pasar si piutang tersebut masih ada. Contohnya di sini kita memiliki tahun 2019 itu ada si Andi membeli barang kepada si Budi, lalu jumlahnya 10 juta, jangka waktu pelunasan sampai akhir tahun 2019. Namun setelah sampai jatuh tempo itu tidak ada pelunasan dari si Andi, lalu dikasih tenggang lagi oleh si perusahaan 6 bulan kemudian. Nah, tadi teh sebanyak 10 juta gitu, 10 juta jumlah piutang yang si Andi tersebut itu kan terjadinya tahun 2019. Namun karena belum diselesaikan, maka di tahun 2020 si nilai yang 10 juta tetap ada, namun kan nilainya berbeda dong, karena ada waktu dari sana. Waktu dari mana? Dari 2019 ke 2020 itu kan ada kurang lebih 1 tahun, sedangkan bunga atau nilai dari uang tersebut kan berubah. Maka kita harus menghitung jumlah berapa sih nilai sekarang yang 10 juta jika si Andi tersebut masih menunggak sampai di akhir jatuh tempo. Nah, ini untuk beberapa contoh kasus yang roll rate method. Kalau average charge method itu kita menghitung rata-rata dari jumlah piutang yang kita miliki. Lalu di sini contoh yang pertama, di mana piutang individu itu pilot atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar hutangnya. Maka di sini tanggal 1 Januari diilustrasikannya itu PT Aneka memiliki piutang atas Raharja nilainya 200.000. Tanggal 15 Desember dan informasi bahwa PT Raharja pilot. Berarti di sini langsung saja kalau di awal tahun dulu si Raharja punya hutang nih ke kita, punya piutang ke kita, berarti kita harus mengakui adanya piutang. Ternyata di akhir tahun dinyatakan udah bangkrut. Berarti kalau bangkrut otomatis piutang si Raharja tidak bisa terbayar dong. Maka di akhir tahun kita harus mengakui adanya penghapusan atas piutang tersebut. Nah, sebelum dihapus otomatis perusahaan tetap harus melakukan penyisihan piutang. Jurnalnya BDB expense di debit credit allowance for the full. Ketika sudah pasti pilot, maka kita harus dihapus. Sehingga kalau ketika ada penghapusan piutangnya, jurnalnya di debitnya allowance for the full, si penyisihannya dihilangkan, lalu di kreditnya si condition juga dihilangkan. Maka di situ si piutang si Raharja sudah tidak ada karena bangkrut. Lalu yang kedua, di sini ada piutang individu masih dapat ditagih tapi telat. Nah, ini sama seperti ilustrasi yang tadi. Ketika terjadi transaksi tahun 2018, Rahayu menjual kepada PT Dermaga secara kredit, jumlah penjualannya 200.000. Lalu akan dibayar paling lambat April 2018. Ternyata sampai akhir tahun belum ada pembayaran nih dari si Dermaga. Jadi perusahaan memberikan waktu lagi waktu tenggang sampai bulan Juli. Nah, ini kan ada perbedaan waktu ya, dari awal tahun 2018 ke April tetap tidak bayar, Desember tidak bayar. Kita juga harus memberikan tenggang sampai pertengahan tahun kemudian. Jadi di sini ada perbedaan nilai dari jumlah uang yang harus kita terima dari si PT Dermaga di sini. Maka untuk menghitung jumlah ini kita melalui beberapa tahapan, di mana kita harus menghitung dulu nih berapa nilai sekarang dari sejumlah piutangnya. Kenapa harus dihitung? Karena tahun 2018 itu kan nilai yang 200.000 itu pasti akan berbeda dengan nilai 200.000 tahun 2020, sehingga kita harus menghitung present value dari 200.000 tersebut.
Nah, untuk menghitungnya untuk menggunakan rumus present value seperti ini, pokok piutangnya 200.000 dibagi dengan 1 tambah I itu bunga dan N itu jangka waktu. Jangka waktunya karena ini dari 2018 ke pertengahan tahun 2020, 1,5 tahun, berarti N-nya 1,5 sehingga diperolehlah present value-nya 185,885. Nah, di sini kan ada perbedaan nilai nih antara nilai piutang 200.000 dan nilai kininya atau nilai present value-nya 185. Selisihnya 14.000. Nah, 14.000 itu masuk ke penurunan nilai. Penurunan nilai yang seharusnya kita harus menerima 200.000, ternyata kalau nilai sekarang kan hanya 185. Maka yang penurunan nilai itu kita akunya sebagai bad debt expense debit, kreditnya allowance for the full 14.114, dan ketika si perusahaan dermaga tersebut melunasi piutangnya, maka kita harus mengembalikan dulu yang penurunan nilai yang 114.000 itu. Maka jurnalnya allowance for the full di debit, kreditnya bad debt expense, dan penerimaan cash dari si dermaga di kreditnya piutangnya berkurang dan nilainya 200.000. Ini untuk yang roll rate method. Karena kalau contoh yang selanjutnya tentang average charge method, ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui karena kita harus menghitung berapa rata-rata dari penurunan nilai tersebut atau charge-nya. Yang pertama, kita harus menghitung dulu total penurunan nilainya dari penurunan yang dihapuskan dikurangi piutang yang dipulihkan. Lalu rata-rata piutangnya berapa, penurunan nilainya berapa, dan mencari average charge-nya berapa untuk menghitung jumlah piutang selanjutnya. Nah, ini contoh soalnya. Ini ada beberapa piutang dari mulai tahun 2016 sampai 2023 dan ada beberapa data piutang yang dihapuskan dan piutang yang di recovery-nya. Tahun 2024 transaksi yang dilakukan penjualannya itu 20 juta dengan 60% penjualan dilakukan secara kredit, penagihan piutangnya 3.500.000, piutang yang tidak ditagihnya 100.000, dan penerimaan piutang yang sudah dihapuskannya 26.000 untuk jurnal umumnya sama seperti yang tadi. Nah, kita akan menghitung berapa penyelesaian piutang tertagih dengan metode average charge-nya. Yang pertama kita menghitung dulu langkah yang pertama, yaitu menghitung total penurunan nilai dari penurunan yang dihapuskan dikurangi piutang yang dipulihkan. Ini dikurangkan piutang yang dihapuskan, ini dikurangi dengan piutang yang dipulihkan di recovery-nya. Dikurangi ya, dapat 91, 65 dikurangi 26 dapat 39 dan seterusnya. Nah, untuk yang tahun 2022 yang 20.000 itu tidak mengalami penurunan nilai karena tahun 2022 yang 20.000 itu sudah dihapuskan. Lalu di sini kita masuk ke yang kedua, menghitung rata-rata piutangnya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya kita harus membagi dua antara piutang sebelumnya dengan piutang yang sekarang. Dari yang kalau untuk 2016 sebagai dasar, maka tidak dihitung rata-ratanya, langsung saja 1.200.000, tapi untuk tahun-tahun selanjutnya harus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk menghitung rata-ratanya itu 1.350.000 dikurangi. Ini kalau untuk menghitung average receivable tahun 2017 itu dari piutang tahun 2017 dikurangi piutang tahun 2016 dibagi 2 dapatlah 1.275.000. Lalu untuk menghitung average tahun 2018 juga sama, piutang 2018 tahun sekarang dikurangi piutang tahun sebelumnya itu tahun 2017 lalu dibagi dengan 2, begitupun seterusnya, dapatlah average-nya sekian. Lalu yang ketiga kita menghitung charge-nya. Nah, untuk menghitung charge di sini, dengan membagi antara total loss dibagi dengan average receivable. Tahun 2016 loss-nya itu 91 dibagi 1.200.000 dapat 0,075. 2017 39.000 dibagi 1.275 dapat 0,03 dan seterusnya, sehingga diperolehlah average charge-nya, rata-rata dari average-nya. Jumlah charge ini dari 2016 sampai 2023 dibagi dengan berapa tahun.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 tahun. Berarti di sini jumlahkan antara dari CAS 2016 jumlahkan sampai 2023 dibagi 8 dapatlah 0,062.